Anda masih bersama kami di Prime Plus dan satu lagi narasumber bergabung sama kita, Mas Roy Suryo, pakar telematika. Mas Roy, selamat malam. Alhamdulillah akhirnya nyampe. Ternyata macet dari Pasar Pramuka ke sini. Oh gitu. Oke, sudah dibuka dengan Pasar Pramuka. Sepertinya Anda cukup mengkarkan tadi di jalan. Ke gitu Pasar ya? Pramuka udah makan nasi goreng dia. Oh iya. Pasar Oke. Pramuka tuh jual apa? Jual siapa? Jual anu kan untuk apa pramuka gitu ya? Enggak lah. Oh, enggak. Ada tiga bagian. Ada yang pasar burungnya yang agak ke sono. Oke. Itu pasar burung. Kemudian ada pasar yang kemudian tempat apa namanya yang sekarang ada tulisannya di bawah itu Pasar Pramuka. Ya. Ya. Nah, kemudian yang menarik ini yang kita bahas yang dulunya sudah dibakar. Jadi maksud Anda Sering kalau terbakar. Anda Beliau hafal- serius banget ngomong soal pramuka. Oke, Padahal saya jadi main-main kalau Anda hafal, Iya, sama. Anda punya bukti apa? Kalau tadi Ada yang baru. Mas Alfatur menyatakan. Kebetulan nggak apa-apa Mas Alfator, tadi saya juga sempat dengerin sih di jalan. Kemudian Mas Andi juga, ya Pak Refli sama Pak Bitor. Tapi saya tadi baru saja ketemu dengan seseorang yang nanti akan muncul di salah satu podcast. Oke. Dia adalah seorang yang bisa menjelaskan bahwa meskipun konon tadi yang disebut Pak Paiman itu sudah konon dia sendiri bilang hanya dari 97 sampai dengan tahun 2002. Tetapi faktanya dan ada beberapa bukti Pak Paiman itu sampai dengan 2015 bahkan 2017 itu masih sering bolak-balik ke Pasar Pramuka. Oke. Ya, Jadi karena itu? terkenal beliau sebagai sebutannya adalah Pak Dosen. Gitu. Oke. Dan itu mengerjakan mulai dari skripsi sampai dengan hal-hal yang sampai kita tadi tunjukkan bagaimana kalau ijazah ya gitu. Dia pelaku loh dia di situ. Ya meskipun agak Dia siapa, disamarkan Mas? tadi. Gitu. Dia siapa? Seseorang nanti ada. Jadi artinya apa? Kami publik mencoba connecting the dots gitu ya. Artinya apa yang bisa kita sambungkan antara kemudian tuduhan Pak Jokowi jasa palsu dengan kemudian Paiman? Ya, jadi gini, kalau ini dikatakan sebuah perjalanan atau mencari fakta gitu. Kalau saya malah setuju memang kita harus bentuk tim pencari fakta. Karena ada fakta-fakta bahwa saya, Bang Desmond dan kemudian Dr. Tifa itu menyatakan kalau ijazahnya tidak identik. Dan alhamdulillah besok pagi akan digelar-gelar perkara khusus dan insya Allah saya juga akan hadir di Barreskrim. Nah itu kita akan menguji apakah memang benar kemarin hasil dari lab 4 itu adalah sesuai dengan crime science identification atau enggak. Jadi yang disebut identik itu perbandingannya harus jelas. Nah dari situ itu di ujung. Tapi kan berarti harus ada yang menemukan, harus ada yang membuat ini dari mana. Nah beberapa waktu lalu kan statement Pak Bitor ini kan sangat viral ya, yang beliau menyampaikan ada dibuat Pasar Pramuka. Ini kan masih harus kita cari benar nggak Pasar Pramuka itu. Terus terang kan kita nggak boleh langsung mengatakan oh itu pasti ada nggak. Kita mencoba mencari dan alhamdulillah juga ketemulah beberapa nama termasuk ada yang kemarin di salah satu TV ya sama dengan Pak Andi ini kita dipertemukan dengan suara dari Prof Paiman ya gitu dan kemudian Prof Paiman juga sempat WA saya waktu itu mengatakan kalau saya nggak boleh mulut lagi harus minta maaf ke Pak Jokowi. Kemudian saya disuruh tenang kalau ingin keluarganya damai dan tenang. Wah ini kan nggak benar nih ada intimidasi kayak gini. Oke, Anda anggap itu intimidasi? Oh, iyalah gitu, jelas betul gitu. Kalau itu ahli bahasa pasti. Tapi alhamdulillahnya gini, faktanya Prof Paiman beberapa hari yang lalu minta maaf WA lagi kepada saya dan menyatakan kalau itu bukan intimidasi. Tapi yang menarik, Prof Paiman sendiri mengaku kalau beliau dulu pernah punya usaha, tapi memang bukan usaha percetakan. Saya bilang apa adanya. Beliau bilang usaha pengetikan skripsi dan juga pokoknya penjilitan dan lain sebagainya fotokopi di Pasar Pramuka. Tapi hanya sampai tahun 2002. Jadi berusaha menjauhkan dari cerita sebelumnya dari 2012. Tapi ini justru itu yang menarik kami dan salah satu podcast ya sebut saja Sentana lah gitu. Yang kemudian kami melakukan investigasi reporting ke dalam karena kebetulan ada wartawan senior juga di Sentana yang kemudian bisa mendapatkan cerita-cerita bahwa Prof Paiman itu tidak benar kalau hanya sampai 2002. Oke, tapi kalau data itu Anda konfirmasi tidak ke Pak Paiman? Anda mengatakan komunikasi? Sudah. Ya nggak apa-apa. Kemarin kan kebetulan ini ada Pak Andi di salah satu TV, suara Prof Paiman muncul. Kemudian saya tanyakan, lah beliau juga kemarin juga agak kaget ketika saya bilang, Prof, jujur Prof, saya bilang gitu. Anda ada pertemuan nggak dengan orang-orang dari Pasar Pramuka terakhir ini? Awalnya beliau bilang, maaf ya udah nggak, tapi kan ada foto yang kita tunjukkan, tuh halal bihalal pada tanggal 1 Mei. Ya mungkin sudah tayang tadi 1 Mei dan bilang oh iya tapi saya tidak itu bukan rumah saya itu hanya datang ya apa loh katanya. Nah dari orang-orang yang ini kalau wartawan kan selalu gitu Mas Bram, kalau ada orang-orang di foto itu ya sekarang kita konfirmasi satu suara itu bukan bukti tapi kalau banyak suara dan diantara itu ada beberapa orang yang ini mulai ketemu. Mereka pada cerita bagaimana sesungguhnya. Oke, baik. Kami juga Dari berusaha. mana tahu kalau itu suara Paiman?
Nggak saya. Ya, saya kebetulan Oke, agak akrab. sebentar. Enggak, kalau ini saya percaya. Harus disclaimer terlebih dahulu Ya. pada pemirsa CNN Indonesia bahwa kami Masalahnya juga harus sudah banyak mencoba untuk dicandain. menghubungi Pak Paiman, namun sayangnya tidak bisa bergabung dalam forum kali ini. Bang Andi, silakan komentar Iya. Anda. Kemarin memang sudah clear untuk itu. Memang itu kan gayanya Roy Suryo lah. Detektif partikelir kalau beliau itu. Luar biasa lah. Ya kan? Jadi gini lah. Pak Paiman sudah menjelaskan foto itu, beliau itu diundang untuk halal bihalal. Ya, Foto ini ya, silaturahmi. Iya, iya. Ini Ya, ini. Oke, baik. ya. Beliau itu Tapi diundang tokoh sentral untuk kan? menggantikan salah satu tokoh di situ yang tidak hadir. Ini. Beliau datang, ya. Beliau datang itu bersama anaknya kok. Apa salahnya kalau kita itu bersilaturahmi dengan bulan yang baik? Idul Fitri, Oke. halal bihalal ya, kan begitu, ya kan? Kalau itu kan dikait-kaitkan terus tuh, ya. Kalau Mas Roy menerima WA kan setelah ini kan, dia menerima WA kan, Iya, 5 hari setelah ini. ya kan 5 hari. Ya. Nah, Ngapain harus WA gitu kan? Berteman nggak? Bersahabat nggak dengan beliau? Bersahabat tapi WA-nya intimidasi. Nah, kan pengertian Andi. begini loh. Seseorang mau WA, ya dengan kata-kata ini menurut ini sudah sopan. Tapi yang menerima, wah ini intimidasi nih, wah ini. Jadi menurut Anda seharusnya itu bukan intimidasi, Mas Andi? Bukan intimidasi, karena saya sudah bicara sama Mas Paiman. Maksudnya apa, Mas Paiman ini? Saya ini sebagai teman, pernah satu di kementerian, ya kan, mengingatkan beliau gitu ya, sebagai seorang mantan apa? Sekarang masih menteri lah, saya nggak bisa bilang mantan. Kemarin diprotes, ya kan? Mantan. Oh mantan jadi ya? Mantan. Oh benar jadi Enggak, mantan kemarin menteri. bilang mantan wamen. Oh mantan wamen? Ah, Oh ya salah lah. Bukan saya yang ngomong ya? Iya. Orang lain yang ngomong. Iya. Temennya dia sendiri yang ngomong. Oke. Jadi menteri, mantan menteri ini, ya kan saya menghormati beliau. Bahasa saya juga itu. Akhirnya apa? Ingin mengkelirkan nih, karena dia sendiri itu melihat langsung ijazahnya Pak Jokowi. Ini menarik. Gitu loh. Saya naik kamar Dia dulu. bilang begitu Keren, kan, saya. di WA-nya kan. Benar nggak? Kenapa? Di WA beliau kan ke Mas, Iya, WA ke saya. ya kan? Untuk saya itu clear untuk masalah itu, kan itu ada personal. Ya. Kalau yang bicara tentang 997 dan 2002 itu kan, kan juga dijelaskan untuk itu. 97 2002. 97 membeli kios di depan, ada 3 kios miliknya Aliong sama Bu Reri. Ya kan? Karena dia mau jual murah, dia bilang ini bagus. Karena dia kan otaknya bisnis juga. Oke. Artinya dia kan dari bawah, bagaimana membiayai sekolahnya SMA sampai dia kuliah itu kan dari dia sendiri. Dari kampung dia datang itu untuk dia untuk namanya mencari mimpi dia. Jadi kalau yang pekerjaan. dikaitkan begitu itu tidak tepat, Tidak Bang Andi? tepat. Karena dari mana dikait-kaitkan seperti itu, ya kan? Bung Roy kan bilang, bukan percetakan, tapi adalah fotokopi dan pengetikan. Oke. Ya, ketika sudah beli itu, dia kan mau ini, dia harganya bagus nih, karena dia tidak perlu pakai yang di depan kebesaran misalnya. Dia pindah ke belakang, dia beli namanya Pak Sungkono punya kios. Nah, dibeli pakai kios, uangnya itu dia bikin namanya rumah makan di Kemayoran, gitu loh. Nah 2002 itu muncul dia sebagai kepala prodi. Dia Mustopo beragama. Ini dijalankan oleh Pak Sungkono, diberikan Pak Sungkono untuk menjalankan ini. Oke. Pengetikan dan fotokopi itu. Oke. Ini kan berproses. Tadi dibilang 2017. Kalau misalnya ya beliau datang ke sana atau apa ataupun ada yang bercerita begitu. Di pasar pramuka pasti ada like and dislike. Oke. Oke. Jadi menurut Anda pun ada yang menceritakan banyak orang itu tidak bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan. Oke. Baik. Gak apa-apa, saya dikit. Jadi 97 sampai 2022. Banyak sekali ya yang sudah kemarin ya Kamis lalu saya dan tim dari podcast itu datang langsung ke Pasar Pramuka ya. Lihat lokasi. Lihat lokasi. Tadi juga Dr. Resmond juga ke Pasar Pramuka mendapatkan juga cerita-cerita bahwa nama Pak Dosen istilahnya. Pak Paiman ini namanya sebutan terkenalnya saya Pak Dosen. Karena itu sangat spesial. Pak Paiman tuh spesial membuat skripsi, spesial pokoknya dia lah gitu yang biasanya bikin. Itu masih sangat dikenal di sana. Kalau sekarang kita berpikir aja Mas Bram. Kalau 2002 sudah Amit mundur dari situ. Ini sudah 23 tahun loh dari 2002. Harusnya sudah ganti generasinya, nggak ada lagi yang... Tapi itu nama itu masih oh iya Pak Paiman dulu tahu itu. Yang kemudian bisa kaya kan. Sekarang punya rumah di Jalan Kehakiman, ada 2 rumahnya gede-gede gitu. Jadi maksud Anda, walaupun 2002 sudah pergi... Ya artinya
tidak mungkin 2002. Dan ada banyak orang, termasuk tadi yang ngobrol dengan saya di podcast itu, ya, yang nanti akan muncul lah itu namanya, itu masih bisa menceritakan tidak benar kalau 22. Dia bilang tidak benar. Itu sampai Informasi yang 2015. Anda dapatkan tahun berapa? 2015 sampai 2017. 17 Ya, masih di situ, 2017 pindah. bahkan seorang kolonel mantan BIN, ya Binda, ya saya sebut saja namanya Pak Sri Rajasa, itu juga secara live beliau kemarin bilang di salah satu TV, itu bilang 2017 confirm Prof. Paiman itu memang tidak lagi di depan, benar kata Mas Andi, jadi jangan sepotong-sepotong. Tapi dia pindah ke belakang kiosnya, tapi masih ada. Dan makanya kalau analis intelijen kayak Pak mantan anggota BIN ini, dia bilang ngapain juga Pak Paiman itu harus menjelaskan ke saya, kalau saya hanya sampai 2002 loh ya. Oke. Ada semacam ketakutan gitu ya, yang kalau dia dikait-kaitkan. Maka ini nggak apa-apa, biar saja, biarkan pasal-pasal ini akan menemukan jalannya sendiri. Oke, terakhir Bang Salvatore. Iya, singkat terima saja. kasih. Bang Roy sayangnya terlambat sih ya. Saya juga terlambat. Gini Bang Roy menyatakan ini sama persis apa yang disampaikan oleh Bapak kita. Semua melalui katanya. Katanya itu Bang Roy bisa sampaikan nggak? Apa sih inti dari kata-katanya itu? Nggak, saya dengar langsung. Ada Mas. hubungan kausalitas nggak dengan berangkat persoalan dari kita hari segmen ini? dari katanya. Mengenai ijazahnya. Nanti esensinya ada nggak? Ada, nanti ada. Tolong disampaikan di muka nggak publik usah. gitu. Ada kadang-kadang Jadi tidak jangan perlu semua di memainkan depan. narasi untuk kepentingan-kepentingan ya Allah. Ini penyesatan publik jatuhnya. Diulang lagi. Enggak lah, Iya. ya. Kenapa demikian? Karena ini kan udah 3 bulan kali kita ngobrol perihal yang ini. Masuk kepada pembuktiannya, Stop kepada aja, persoalan hukumnya, ini kan sudah terlaksana. Oke? Terlaksana nggak? Terlaksana. Apanya yang terlaksana? Persoalan hukumnya. Belum, kalau ada orang yang ngaku, Nah, orang yang ngaku ini memasukkan ijazah, menyambung selesai. apa yang disampaikan Bang Rafli. Kaum-kaum yang tidak puas. Kenapa? Karena pada awalnya Bang Roy dan kawan-kawan datang mengadu. Kepada siapa? Kepada pihak yang berwenang. Siapa? Polisi. Oke? Berharap bukan Bukan Roy saya, Suryo, bukan Roy TPUA. Suryo, TPU. berharap Ini juga kudet juga sih. berharap agar apa? Agar persoalan Bram ini nggak jelas. diteliti, diselesaikanlah secara hukum. Bram nggak Datanglah ke sana, Jelas. mengadu. Ketika berhadapan, polisi melakukan investigasi, menyelesaikan, menyatakan hasil persoalannya, penyelesaiannya bahwa ini tidak benar, oke, dan asli, kemudian dihubungkan dengan pernyataan siapa yang berhak melakukan memberikan keterangan adalah kampus UGM, menyatakan juga bahwa ini benar dikeluarkan. Lalu pembuktian apa lagi? Yang jelas sekarang di Tipidum yang kemarin menyatakan itu Sederhana sudah Bang Roy, dilapor pembuktian propam. apa lagi yang diinginkan? banyak, nanti Secara akan hukum ada. ini udah diatur nih. Nanti akan Ini ada. saya tambahkan. Secara Oke. hukum udah diatur. Tahan dulu, Jadi Bang proses Refli. hukumnya dilaksanakan, hasilnya kemudian tidak puas, itu kan persoalan hati, bukan Oke. persoalan hukum. Tahan dulu Bang, karena masih ada satu segmen terakhir. Saya akan berikan kesempatan Iya. semuanya nanti. Oke. Tetaplah bersama Wrap up kami ya. di Prime Plus.